Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas PKPIB ingin mempresentasikan tentang industri asuransi syariah yang sudah diberikan kepada kami. Di sini nama saya Ferdi Renaldi Ramadan bersama dua teman saya, yaitu Demi Putri Maharini dan Salwa Ataya Syamila. Outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang asuransi syariah. Lalu dijawab dengan sudah sesuaikah asuransi syariah dengan syariah itu sendiri? Lalu bagaimana praktik dari asuransi syariah? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salwa Ataya. Setelah kita tahu tentang asuransi syariah itu sendiri, lalu apakah asuransi syariah itu sudah syariah? Lalu bagaimana praktiknya? Sudah kita ketahui bahwa kata asuransi berada di sekitar kita dan menjadi salah satu komponen penting sebagai bentuk proteksi. Maka, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah alasan diperlukannya asuransi, di mana diawali dengan adanya risiko dan ketidakpastian terhadap masa depan yang tidak diketahui. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan di dalam surat Luqman ayat 34, yaitu, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maka, perlu diperhatikan alasan kita membutuhkan asuransi. Tentu karena risiko tadi. Dengan begitu, kerugian yang harus ditanggung, baik kerugian nyawa, harta, benda, dan sebagainya dapat diminimalisir. Sekarang, masuk ke dalam pembahasan mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dua prinsip utama asuransi syariah, yang pertama ada takaful, yaitu saling melindungi, dan ta'awun, yaitu tolong-menolong. Jadi, sistem dari asuransi syariah adalah sistem ta'awun atau tolong-menolong yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang dialami oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Tentu, adanya asuransi berbasis syariah ini tidak dibuat sembarangan, karena terdapat dasar hukum sebagai landasan adanya asuransi syariah, yaitu landasan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat, yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, serta Quran Surat An-Nisa ayat 9, serta hadis yang menyatakan hal terkait tolong-menolong sesama muslim, yang berkaitan dengan prinsip dasar asuransi syariah. Lalu, kenapa harus asuransi syariah? Dari segi syariah, apa perbedaannya dengan asuransi konvensional? Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah tingkat keharamannya. Asuransi konvensional dinyatakan haram karena mengandung beberapa hal dilarang oleh syariah di bawah ini. Yang pertama, gharar, yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian, di mana peserta membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya yang belum jelas kemungkinan terjadinya bahaya tersebut. Yang kedua, maisir atau spekulasi, di mana terdapat kemungkinan ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, karena premi yang dibayarkan oleh peserta dimanfaatkan untuk mendapatkan profit secara spekulatif, serta riba atau bunga yang terdapat pada penetapan premi, pengelolaan dana, dan garansi hasil investasi. Perlu kita bahas apa yang membedakan antara asuransi syariah dan konvensional, di mana terdapat beberapa indikator pembeda keduanya yang dapat digarisbawahi. Yang pertama terkait konsep. Dari asuransi syariah memiliki konsep takaful dan ta'awun dengan dana tabaruk, dan konvensional berupa ikatan antara polis holder dengan perusahaan dengan dana berupa premi yang dibayarkan sesuai kesepakatan. Kemudian,
terkait dengan maisir riba dan goror, asuransi syariah bersih dari praktik ini, sedangkan konvensional tidak terlepas dari praktik ini. Ketiga, terkait risiko, asuransi syariah memiliki sistem sharing risk, di mana risiko ditanggung bersama antar para peserta asuransi syariah. Sedangkan asuransi konvensional berupa transfer risk, di mana risiko ditransfer ke perusahaan asuransi. Kemudian, terkait pengelolaan dana, dalam asuransi syariah terdapat pemisahan antara produk saving dan produk life insurance, sehingga tidak ada dana hangus. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara saving dan produk asuransi sehingga berakibat dana hangus. Maka beberapa hal yang dapat dinyatakan sebagai keunggulan dari asuransi syariah adalah pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islam. Kemudian, adanya transparansi pengelolaan dana pemegang polis, di mana penggunaan kontribusi dan surplus underwriting maupun pembagian hasil investasi dinyatakan secara transparan. Kemudian, pembagian keuntungan hasil investasi dibagi sesuai dengan akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang hasil investasinya milik perusahaan asuransi, kecuali untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Selanjutnya terkait kepemilikan dana, di mana pada asuransi konvensional seluruh premi yang masuk menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, kontribusi tersebut sebagian milik perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dan sebagian lagi menjadi milik pemegang polis baik secara kolektif ataupun individual. Kemudian, tidak berlakunya sistem dana hangus pada asuransi syariah, serta adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Nah, faktanya jika kita lihat di lapangan, banyak sekali pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh masyarakat. Apakah sudah sesuai syariah apa belum? Nah, nyatanya itu sudah ada peraturan dari MUI terkait adanya asuransi syariah, yaitu adanya penanda regulasi dari MUI bahwa asuransi syariah itu memang sudah berdasarkan syariah, berdasarkan fatwa. Nah, fatwa yang tercantum itu adalah fatwa DSN MUI nomor 21, DSN MUI X 2001. Nah, di sini kalau bisa dilihat itu bisa diakses dari MUI-nya, download aja peraturan dan pedoman dari asuransi syariah itu sendiri. Nah, tapi pada intinya adalah prinsipnya itu adalah menolak asuransi konvensional dan membolehkan asuransi syariah. Serta di dalam penjelasannya itu melarang perusahaan asuransi syariah itu untuk menginvestasikan dana peserta pada hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi seperti kayak contohnya investasi kepada miras atau barang-barang narkoba gitu, itu tentunya tidak boleh karena itu haram oleh syariat Islam. Lalu apa sih alasan atau prinsip yang memang dari asuransi syariah itu sudah syariah? Yaitu yang pertama ada unsurnya tolong menolong. Yaitu kalau di asuransi syariah yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu ada konsep dana tabaru yang merupakan dana kumpulan dari para peserta dan boleh dipinjamkan kepada peserta lainnya. Terus yang kedua adalah tidak adanya dana hangus. Maksudnya kan biasanya kalau dana hangus itu berlaku pada produk asuransi kesehatan, properti, perjalanan, dan kendaraan. Nah, dan dana hangus ini artinya kalau ada dalam jangka periode yang telah disepakati, berarti tidak ada klaim yang dilakukan oleh pemegang polis. Nah, tapi nggak ada konsep seperti ini dalam asuransi syariah karena memang adanya konsep wadiah. Jadi seluruh dananya akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabaru. Kemudian adanya akad yang mengikat dalam asuransi syariah. Seperti kalau modelnya itu ada ijaroh atau yang dan lain-lainnya. Kemudian ada alokasi investasi yang jelas kehalalannya. Jadi pada asuransi ini berbeda dengan asuransi syariah yang hanya investasinya itu ke suatu kegiatan atau kerjasama yang berbasis syariah dan tentunya halal. Dan yang terakhir adalah berbagi risiko. Jadi di asuransi syariah itu yang mengedepankan tolong menolong
Dan karena itulah salah satu pesertanya jika mengalami musibah, maka peserta lain dapat ikut membantu dan meminjamkan total dari preminya. Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Modus operandi pendirian asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui 4 bentuk. Pertama, pendirian baru. Kedua, konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Ketiga, pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Keempat, konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Untuk pendirian baru, tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi, terutama terkait dengan nasabah. Sedangkan untuk konversi, ada ketentuan yang harus dipenuhi menyangkut kesediaan pemegang polis. Berikut adalah ketentuan khusus konversi. Pertama, tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis. Kedua, memberitahukan konversi tersebut kepada setiap pemegang polis. Ketiga, memindahkan portofolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Baik pendirian baru maupun konversi, suatu perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi apabila mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Izin usaha itu diberikan setelah pengajuan pendirian atau konversi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar perusahaan. Kedua, memiliki tenaga ahli. Ketiga, memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS perusahaan. Keempat, memenuhi minimal modal disetor atau minimal modal kerja bagi pendirian cabang. Kelima, tingkat solvabilitas bagi pendirian cabang. Keenam, tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif bagi pendirian cabang. Ketujuh, persyaratan-persyaratan lainnya, sebagaimana halnya persyaratan dalam pembukaan kantor cabang konvensional. Untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, DSN pada tahun 2001 mengeluarkan Fatwa Nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.